Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, tentunya sudah tahu ya kalau untuk saat ini rencana pembukaan Bandara Juanda Surabaya untuk penerbangan internasional akan segera dilaksanakan. Yang mana menurut data itu 30% PMI di seluruh dunia ini kebanyakan dari wilayah Jawa Timuran. Nah, untuk itu pemerintah akan membuka lagi Bandara Juanda Surabaya. Nah, kemudian bagaimana mekanismenya, alurnya itu seperti apa? Menurut rencana mekanismenya itu kedatangan PMI ataupun WNI dari luar negeri itu setelah turun dari bandara, nah itu akan mengambil bagasi. Nah, kemudian masuk ataupun melewati bagian keimigrasian. Nah, di situ nanti kita akan diperiksa data-data kita. Apakah ini PMI atau bukan? Nah, itu nanti semua di paspor itu sudah tertera ya teman-teman. Karena untuk visanya itu sudah kelihatan mana yang PMI, mana yang bukan. Kita akan diarahkan menuju ruang daftar IMEI. Nah, itu teman-teman bisa mendaftarkan IMEI HP kalian ya, itu di tempat tersebut. Jadi bagi teman-teman yang HP-nya itu belinya di luar negeri dan belum pernah dipakai cuti ke Indonesia sebelum 15 September 2020 tahun lalu, nah itu sebaiknya didaftarkan IMEI-nya. Berapapun harganya HP ya, itu tetap didaftarkan IMEI untuk kelancaran nantinya. Dan seperti yang lalu, untuk syaratnya di atas 500 US dollar atau 7 jutaan, nah itu kena pajak. Kemudian yang di bawah 500 US dollar atau 7 jutaan itu bebas pajak ketika mendaftarkan IMEI di bandara kedatangan. Nah, setelah itu kita didata ataupun dipisahkan antara PMI dan bukan PMI. Jadi nanti PMI ataupun juga pelajar itu dipisahkan dari yang non PMI ataupun pelajar. Jadi akan dipisahkan mana yang karantina berbayar dan karantina yang tidak berbayar. Di situ nanti kita akan menunggu penjemputan untuk karantina selanjutnya. Seperti aturan yang berlaku untuk PMI ataupun pelajar, nah itu akan karantina di tempat yang ditentukan. Ada 4 titik, tetapi yang paling banyak nantinya itu di Asrama Haji Sukolilo. Jadi yang paling utama dulu itu di Asrama Haji ya. Di situ nanti gratis. Kemudian bagi non PMI ataupun pelajar itu akan karantina di hotel yang telah ditentukan. Kemudian sesuai dengan rencananya itu untuk tes PCR-nya itu dilakukan di Asrama Haji ya. Jadi ketika tiba di Asrama Haji nanti tes PCR. Nah, setelah itu baru mendapatkan kamar masing-masing. Kemudian untuk mobil penjemputan itu ada dari mobil TNI seperti yang kemarin itu. Kemudian kendaraan dari Pemda dan juga bus Damri. Jadi untuk transportasi itu diharapkan akan lancar semuanya. Kemudian selesai karantina, nah itu rencananya seperti yang kemarin-kemarin itu diantarkan ke daerah masing-masing. Dan setelah di daerah masing-masing apakah ada karantina lagi? Nah, untuk saat ini informasinya yang itu belum ada, masih dalam pembahasan. Jadi rencananya seperti itu dan itu bisa saja berubah-ubah setiap saat. Kemudian jika dibanding dengan Jakarta itu lebih bagus mana? Nah, semua ada plus dan minusnya ya. Yang mungkin untuk fasilitas itu di Jakarta itu lebih bagus. Tetapi untuk prosesnya tidak bolak-balik daftar IMEI, nah itu di Surabaya itu lebih tidak ribet. Karena sekali jalan. Kalau di Jakarta habis karantina baru daftar IMEI. Nah, kalau yang di Surabaya itu sebaliknya. Dan semoga aja rencana ini bisa lancar semuanya. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi saat ini semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.